Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali kalau pada hari ini saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara meskipun secara online. Saya berharap kita semua terus setia untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan sebelum kita mulai ibadah, mari persiapkan hati kita. Bapak Ibu Saudara bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati dan meresponi setiap firman yang nanti kita dengar. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung, kami ucapkan welcome home. Dan agar kita selalu dapat terhubung, Anda bisa memfollow atau mensubscribe akun Instagram atau YouTube kami GMS Semarang. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini Anda sedang dalam pergumulan dan perlu untuk didoakan, atau Anda belum memiliki komunitas rohani, silahkan menghubungi kami di nomor WA 08 222 30390. Bapak Ibu Saudara, memberikan persembahan merupakan bagian dari ibadah kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan maupun persembahan ucapan syukur, Anda bisa memberikannya dengan cara transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Atau Anda bisa melakukan scan QR Code yang ada melalui dompet digital yang Anda miliki. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh ibadah bersama-sama Tuhan. Walaupun secara online, kami percaya hadirat-Mu akan melawat setiap kami. Bahwa kami masuk ke dalam hadirat-Mu dan biarkan kami bertumbuh semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Haleluya. Hai mau beri yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Semuanya katakan haleluya. Bukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Hidup
Engkau sungguh indah Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau.
Haleluya. Haleluya. Terima setiap pengagungan kami, penyembahan kami. Karena hanya Engkau satu-satunya pribadi yang layak menerima pujian, penyembahan kami, bahkan hidup kami. Bukan hanya lagu, bukan hanya kata-kata. Tapi hidup kami bawa sekali lagi di mezbah Tuhan, di altar Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Pakai hidup kami, menyenangkan hati-Mu selalu ya Tuhan. Biar setiap kali Tuhan kami berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan, kami bisa menyelesaikannya itu. Oleh karena itu bersabdalah, berfirmanlah. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu pimpinan-Mu ya Tuhan. Lewat firman-Mu berbicaralah. Urapi setiap kami dimanapun kami berada. Urapi hamba-Mu, berikan kami hikmat dan pengertian. Supaya kami bisa menangkap kebenaran firman-Mu dan kami bisa mengerjakannya itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Lingkupi kami dengan hadirat-Mu dan kuasa-Mu. Berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap mendengar dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat firman-Nya. Yang setuju katakan bersama-sama haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Anda berada, saya meyakini kasih anugerah Tuhan senantiasa melingkupi perjalanan kehidupan kita. Dan doa saya di dalam setiap segala situasi, hal-hal yang bersifat perkenanan Tuhan, kasih karunia, yang bersifat mujizat itu kita bisa rasakan di dalam hidup kita dalam semua aspek. Entah itu kesehatan, entah itu pekerjaan, keuangan, entah itu masa depan, entah itu hubungan relationship. Kita melihat ada tangan yang tidak terlihat itu, yaitu kuasa Tuhan, tangan Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Saya meyakini dulu Tuhan mengerjakan mujizat, perkara-perkara besar ribuan tahun lalu. Dalam kehidupan Tuhan Yesus pun, melalui hidup Tuhan Yesus pun banyak mujizat. Sampai hari ini dia tidak berubah. Doa saya kita pun mengalami mujizat. Mujizat berarti hal-hal yang supranatural yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, hari ini saya beri judul khotbah saya adalah hidup yang penuh mujizat. Itu yang menjadi doa saya juga. Dan kalau kita baca di Alkitab Bapak Ibu Saudara, terlalu banyak contoh kejadian peristiwa bagaimana tokoh-tokoh Alkitab berjumpa dengan hal-hal yang mustahil. Lalu Tuhan intervensi di dalam bentuk yang namanya mujizat, hal yang supranatural. Kita bisa belajar di dalam hal peperangan, contohnya ada Gideon, pasukannya pertama kali 30.000. Tuhan berkata suruh pulang, yang takut 20.000 pulang, sisa 10.000. Tuhan berkata 10.000 terlalu banyak, cukup 300 orang saja melawan bangsa Midian yang pasukannya seperti pasir di tepi laut. 300 lawan tak terbilang banyaknya, tetap umat Allah menang. Mau ngomong soal peperangan, hal yang mustahil, intervensi ilahi terjadi, mujizat terjadi, kemenangan mereka raih. Mau ngomong soal apa? Punya anak di usia tua. Kita tahu cerita yang terkenal, bukan hanya cerita isapan jempol, betul-betul kisah nyata Abraham dan Sarah. Mereka punya anak ketika usia mereka sudah tua, bahkan sudah tidak produktif secara ilmu kedokteran. Kita tahu ceritanya bagaimana Tuhan memberikan anak perjanjian itu, yaitu Ishak. Di tengah-tengah usia tua mereka yang secara medis kesehatan, tak mungkin mereka punya anak. Mau cerita apa lagi Bapak Ibu Saudara? Mau cerita mengenai perjalanan bangsa Israel. Keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Terjepit dikejar musuh. Di hadapan mereka hanya lautan. Tak ada jalan darat, tak ada jalan kering. Manusia gak bisa terbang bukan? Manusia tidak bisa berenang jauh sekali. Berenang sih bisa. Tapi ngomong soal lautan yang diseberangi, siapa yang mampu? Musa mengulurkan tongkatnya. Tuhan intervensi, mujizatnya terjadi. Terbelahlah lautan itu. Mau ngomong soal peperangan yang mustahil dimenangkan. Mau ngomong soal keturunan, Tuhan bisa lakukan perkara-perkara hebat. Mau ngomong soal tak ada jalan keluar laut, Tuhan bisa buat daratan langsung. Mau ngomong soal apa lagi kelaparan? Ada 5.000 orang yang berkumpul dan hanya bekal seorang anak kecil 5 roti 2 ikan. Mampu memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum terhitung wanita dan anak-anak. Mau ngomong soal apa Bapak Ibu Saudara? Oh Alkitab kita. Terlalu banyak menceritakan hal-hal yang mustahil. Bagi kita gak ada yang mustahil.
bagi Tuhan dan bagi kita orang-orang yang percaya. Alkitab sengaja mencatat begitu rupa peristiwa demi peristiwa. Supaya menjadi pembelajaran bagi kita. Bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, segala sesuatu mungkin. Jangan kecil hati, jangan putus asa, jangan patah arang. Apa kemustahilan yang ada di hadapan kita? Kalau kita berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dan ternyata berjumpa dengan kemustahilan. Justru, dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara, kita berada di dalam jalan yang tepat untuk kita melihat intervensi ilahi, mujizat terjadi. Ketika kita menjumpai hal-hal yang tidak mungkin dan kita lewati. Padahal kita sedang berjalan dalam rencana kehendak Tuhan. Bem! Justru disitulah tempat yang tepat, jalan yang tepat. Untuk kita mengalami mujizat dan pertolongannya. Alkitab kita terlalu banyak menceritakan kisah-kisah yang mustahil untuk dilakukan, dikerjakan manusia. Tapi bagi Tuhan tak ada perkara yang mustahil. Bukan hanya jalan mujizat ketika kita berjumpa dengan sesuatu yang tidak mungkin kita taklukkan. Tapi yang kedua ini juga penting. Supaya membuat kita rendah hati. Ketika kita berhasil. Ketika kita sukses. Ketika kita melewati segala sesuatu yang kayaknya tak mungkin bisa ditempuh awal-awal. Tuhan intervensi. Tak seorang pun di antara kita yang bisa berbangga hati, bersombong hati. Karena kita tahu semuanya karena karya Tuhan di dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah. Perjalanan Yesus di kota Nazaret, di kota di mana dia dibesarkan. Kita belajar mengapa penduduk di sana tidak mengalami banyak pertolongan mujizat. Dari situ kita akan dapat untayan demi untayan hikmat. Bagaimana hidup yang penuh mujizat. Saya berdoa itu pun yang kita alami dalam kehidupan kita. Mari buka Alkitab kita bersama-sama Lukas pasal yang keempat. Ayat yang ke-16. Mari kita lihat bagaimana orang-orang di kota Yesus di mana dibesarkan tidak banyak mengalami mujizat. Dan justru doa saya kebalikannya. Justru setiap kita dalam perjalanan hidup kita sering mengalami mujizat. Mengalami interferensi ilahi. Karena pada dasarnya kita manusia. Banyak ketidaksanggupan. Banyak ketidakmampuan. Bahkan dalam perencanaan kita pun. Kita sudah merencanakan pun tetap saja ada hal-hal yang luput daripada pemandangan kita ketika kita buat perencanaan. Banyak hal-hal unpredictable. Banyak hal-hal yang tidak terprediksi. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Justru membuat kita makin mengandalkan Dia kan. Kalau semua serba terprediksi. Kayaknya kita gak butuh Tuhan. Karena kita bisa jadi Tuhan atas diri kita sendiri dan atas keadaan. Tapi ternyata hidup manusia tidak seperti itu. Dalam perencanaan pun banyak hal yang luput. Banyak hal yang tidak terkontrol. Tapi justru disitulah jalan mujizat. Lukas 4 ayat 16. Ia yaitu Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu. Memberikannya kembali kepada pejabat. Lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Setelah Yesus melayani di luar kota. Bukan kota di mana dia dibesarkan. Kapernaum, banyak kota dia pelayanan. Mujizat terjadi. Akhirnya dia kembali ke kota di mana dia dibesarkan. Dan hari Sabat kebiasaan waktu itu di rumah ibadat sinagog begitu. Tiba giliran orang-orang membacakan Alkitab, orang-orang yang ditunjuk. Salah satunya Yesus. Akhirnya Yesus membaca perikop yang khusus itu.
yang dikutip dari kitab Yesaya. Tidak kebetulan Alkitab itu atau pembacaan kitab suci itu ketika Yesus giliran membaca, biasanya menurut tradisi 5-7 orang yang membaca. Yang membaca pertama imam, yang kedua orang Lewi, 5 berikutnya adalah orang-orang yang ditunjuk, bukan orang sembarangan termasuk Yesus. Dan perikop yang digilir itu dipilihkan memang. Entah berurutan atau bagaimana pejabat rumah ibadat itu. Secara tidak kebetulan dibaca perikop itu oleh Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang kebetulan, tahukah ketika kita mendengar firman, ketika kita merenungkan firman, ketika kita dalam connect group, dalam komunitas, lalu mungkin ada topik tertentu yang dibahas, ada perikop tertentu yang dibahas. Atau ketika kita beribadah minggu begini secara online, firman Tuhannya hidup penuh mujizat, tak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di dalam perjalanan orang-orang percaya ketika berhadapan dengan firman. Oleh karena itu sikap hati kita selalu harus menghargai firman Tuhan. Ketika kita saat teduh, ada jemaat saya dengar membacanya sudah bagus sekali berurutan. Perjanjian lama dan perjanjian baru mereka baca berurutan. Meskipun kita bisa hitung, kalau 4 pasal setiap hari kita bisa selesaikan satu Alkitab kita dalam 1 tahun kurang. Kalau 3 pasal sehari, ya 1 tahun mungkin lebih sedikit. Dan tidak kebetulan sebetulnya setiap ketika kita membaca Alkitab atau mendengarkan firman, tak ada yang kebetulan. Oleh karena itu selalu siapkan hati kita. Karena ingat, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Informasi? Bukan. Pendengaran dari berita? Bukan. Pendengaran dari sesuatu yang viral di media sosial? Bukan. Iman selalu timbul dari yang namanya mendengar firman Kristus. Oleh karena itu hargai setiap firman yang kita dengar. Pada kesempatan dimanapun, mau saat teduh pribadi, mau di gereja, mau di rumah masing-masing ibadah online, mau lewat connect group, mau diskusi dengan teman sahabat rohani, dengan pemimpin rohani, mengucapkan firman, membahas firman. Tak ada yang kebetulan, karena disitulah iman kita muncul. Karena Tuhan mau menyertai kita, Dia mau melakukan mujizat dalam hidup kita. Tanpa iman, mujizat itu tidak bisa kita alami. Tapi iman dari mana? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau kita mendengarkan firman, punya hati yang haus dan lapar, Dia mau ngomong sesuatu supaya muncul iman, persis seperti konteks Alkitab, seperti konteks ayat atau Alkitab yang sedang dibahas. Iman timbul di situ karena Tuhan mau membuat hidup kita penuh dengan mujizat. Dan dibutuhkan iman untuk mengawali mujizat itu. Tak kebetulan waktu itu di rumah ibadat itu, Yesus membaca perikop Yesaya. Tapi kita akan lihat, sayang nanti orang-orang yang dengarkan waktu itu di rumah ibadat meresponinya dengan salah. Coba mereka meresponi dengan benar. Apa Yesus baca? Saya bacakan sekali lagi. Roh Tuhan ada padaku. Ini yang perikop yang Yesus baca. Sebab Ia telah mengurapi aku. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Miskin di sini bukan miskin harta. Kalau kita punya kekayaan secara harta, secara keuangan, tidak ada yang salah. Pakai itu untuk menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Tapi harta kita di atas muka bumi akan kita tinggalkan. Tetapi kemiskinan secara rohani, hati yang mengerti, yang menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa, itu justru diperlukan. Dan Tuhan berurusan dengan orang-orang yang seperti itu. Dia berkata, Yesus berkata bahwa Roh Tuhan Allah ada padaku. Karena Tuhan telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Harusnya orang-orang waktu itu di rumah ibadat menyadari bahwa mereka lah orang miskin itu. Harusnya waktu kita mendengar firman ini, yang saya baca barusan, baik Bapak Ibu Saudara termasuk saya, menyadari bahwa kita lah orang-orang miskin itu. Mungkin kita berkata, Pastor Bernard, harta saya bergelimang, harta saya begitu banyak. No, bukan harta secara jasmani. Kita lah orang-orang miskin itu yang tanpa anugerah Tuhan, yang tanpa pertolongan Tuhan, kita itu berakhir kepada kebinasaan.
Yang tanpa pengorbanannya hidup kita itu sia-sia. Kitalah orang miskin itu. Dan Yesus ada. Dia diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada kita orang-orang miskin itu. Kepada orang-orang yang miskin rohani. Kepada orang yang mengerti, yang menyadari tanpa Tuhan kita tak mampu berbuat apa-apa. Perencanaan kita boleh buat per tahun, 2 tahun, 10 tahun. Tapi tanpa Tuhan yang membangun kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga, bukan? Tanpa Tuhan yang membangun rumah, kalau bukan Tuhan, sia-sialah kita membangun rumah. Sia-sialah kata Alkitab, kita bangun pagi-pagi. Padahal Dia memberikannya, memberkatinya kepada orang-orang yang dicintainya. Bahkan pada waktu dia tidur. Tuhan diutus untuk menyampaikan kabar baik buat kita orang-orang miskin. Oleh karena itu setiap firman begitu penting. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Supaya kita mengalami interferensi ilahi, mujizat, hal yang supranatural itu. Sayang orang-orang yang berkumpul di rumah ibadat. Nanti kita akan melihat mereka meresponi dengan salah. Ada 3 berita penting yang Yesus sampaikan. Ayat 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan yang pertama. Yang kedua, penglihatan bagi orang-orang buta. Yang ketiga, membebaskan orang-orang yang tertindas. Pembebasan kepada orang tawanan. Kabar baik Bapak Ibu Saudara. Berapa lama kita sudah diikat dengan dosa? Diikat dengan kuasa kegelapan. Firman Tuhan diberitakan, mujizat mau dikerjakan dalam hidup kita. Supaya kita dibebaskan. Kita terikat, terbelenggu. Mungkin hari ini kita tidak terpenjara secara fisik. Di belakang jeruji besi itu mungkin kebanyakan kita tidak sedang berada di situ. Tapi berapa banyak penjara keputusasaan, penjara kekecewaan, penjara kuasa kegelapan, penjara kutuk seperti jeruji besi yang mengelilingi hidup kita. Dan Tuhan berkata, aku diutus untuk memberitakan kabar baik kepada kita orang-orang yang demikian. Supaya kita dibebaskan, supaya orang-orang tawanan dibebaskan. Dan kepada orang-orang buta, supaya orang itu melihat. Bukan buta secara jasmani. Meskipun buta secara jasmani pun saya percaya Yesus sampai hari ini sanggup mencelikan mata orang buta secara jasmani. Tapi lebih penting daripada itu buta secara rohani. Tidak mengerti arah, tidak mengerti tujuan. Sehingga heran ketika uang semakin banyak, ketika bisnis semakin berhasil, karir semakin meningkat, hidupnya semakin kacau. Karena buta secara rohani, gak mengerti apa kehendak dan rencana Tuhan. Dan kepada orang-orang yang tertindas, kata firman Tuhan, Yesus berkata untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Bapak Ibu Saudara, tertindas karena apa? Tertekan karena apa? Dia ada dalam hidup kita. Supaya hidup kita penuh mengalami mujizat, kebaikan dan anugerah Dia. Dia masih berkarya sampai hari ini. Oleh karena itu buka hati kita. Jangan keraskan hati kita. Yesus mau interferensi, Dia mau menjamah hidup kita. Apa yang membuat kita merasa tertindas? Hal-hal apa yang membuat kita tertekan? Sehingga kita merasa jenuh dengan kehidupan. Sehingga kita merasa kehidupan itu bukan sesuatu yang menyenangkan kembali. Pekerjaan merupakan jadi penderitaan. Pelayanan menjadi beban yang membebani kita. Sekolah, kuliah, demikian juga keluarga, pernikahan. Kita jadi orang tua sepertinya kita tertekan. Yesus ada untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang untuk datang. Tahun rahmat Tuhan bagi bangsa Israel mereka kenal dengan namanya tahun Yobel. Tahun Yobel adalah tahun pembebasan hutang. Bukan berarti Anda berkata yes. Berarti aku gak perlu bayar hutang. Kalau sekarang ada hutang secara keuangan kepada partner atau kepada bank atau kepada apa. Berarti kita gak perlu bayar. Bukan itu, bukan hutang uang. Lebih mengerikan lagi. Lebih menakutkan lagi hutang yang ini adalah hutang nyawa, hutang darah. Yesuslah yang membayarnya. Kalau kita punya hutang keuangan. Entah mungkin cicilan rumah. Atau dengan partner bisnis Anda harus bayar. Bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab. Tapi siapa yang mampu membayar hutang nyawa, hutang darah, maut itu? Hanya satu yang mampu, Tuhan Yesus. Dan Dia membayarnya di dalam hidup kita.
Kalau dia menyerahkan nyawanya, memberikan yang terbaik, Kitab Roma 8 berkata bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan yang lain. Itulah sebabnya saya meyakini hidup yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidup kita akan selalu penuh dengan mujizat. Mujizat artinya adalah pertolongan yang ilahi. Mujizat artinya adalah hal yang supranatural, yang melampaui kekuatan kemampuan kita. Jalan tampak buntu, jalan tampak tidak ada, masa depan tampak suram, penyakit menggerogoti hidup kita. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Disitulah mujizat terjadi. Disitulah intervensi Tuhan turun dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan mau kerjakan, itulah yang Tuhan mau lakukan. Itulah sebabnya Tuhan ada bersama dengan kita, menuntun kehidupan kita. Tapi kembali sayang, orang-orang di kota Nazaret justru memberikan respon yang keliru. Mari kita lihat ayat-ayat selanjutnya. Dalam Lukas pasal yang keempat masih perikop yang sama, ayat 21. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia. Respon awal orang-orang itu ya setuju dengan perkataan Yesus. Tapi respon berikutnya salah. Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum, ayat 24. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Awal mula respon orang banyak di rumah ibadat itu mengiyakan, mengaminkan. Tapi berikutnya mereka ngamati, loh. Ini kan bukankah Yesus yang kita kenal dia bertumbuh di tengah-tengah kita. Bukankah dia ini Yesus tetangga kita? Anak Yusuf tukang kayu itu. Mereka jadi justru dari kagum, malah justru jadi antipati. Bapak Ibu Saudara, ternyata kedekatan kita dengan seseorang belum tentu kita bisa mampu menghandle-nya. Ketika kita kenal dekat dengan seseorang, kita harusnya bisa banyak belajar. Contoh misalnya ada seorang hamba Tuhan atau public figure, atau orang yang kita betul-betul mengidolakan dia. Kalau dari jauh, kita mungkin banyak mengagumi. Tapi ketika dekat, kadang-kadang kita mengerti seluk-beluk, kadang mengerti kelemahan. Kadang-kadang kita bisa jadi menghindar sama orang itu. Tidak semua orang mampu menghandle kedekatan. Contoh misalnya kalau kita berkunjung ke restoran, meja tampak bersih, piring penyajian tampak bagus sekali. Alat-alat makan disusun dengan rapi. Coba kita masuk ke dapurnya kalau diperbolehkan. Bumbu di mana-mana mungkin berserakan. Bisa jadi orang-orang tertentu ketika lihat dapurnya gak mau makan makanannya. Tapi orang-orang yang lain ketika lihat dapurnya justru belajar sesuatu. Oh gitu caranya ya buat masakan enak. Ternyata tak semua orang mampu menghandle kedekatan. Bukan berarti mereka dekat Yesus lalu melihat keburukan Yesus, enggak. Yesus adalah manusia yang sempurna. Tapi mereka jadi biasa. Nah, hati-hati dengan perkataan jadi biasa ini. Karena biasa ketemu sehari-hari, akhirnya hal ini yang berkurang. Perhatikan. Rasa hormat, rasa respect. Ketika kehilangan rasa respect dan hormat, menganggap biasa pribadi Yesus. Disitulah justru akhirnya Tuhan tidak bisa banyak berkarya dalam hidup kita. Kebanyakan mungkin dari kita, saya nggak tahu berapa jumlahnya, tapi mungkin lahir dari keluarga Kristen. Soal gereja itu kita ini sudah sejak kecil pun ikut, hari ini kita disebut gereja anak, ikut sekolah minggu zaman dulu istilah lama. Berdoa, mesbah keluarga saat teduh itu biasa. Baca Alkitab itu loh, orang tuaku sering kutip Alkitab. Berdoa biasa, ke gereja biasa. Tapi lihat keluarga gak ngalami mujizat mungkin.
Lalu kita berpikir sebagai anak, sebagai anggota keluarga. Berarti Tuhan pun juga adalah hal pribadi yang biasa. Kadangkala kedekatan, kalau kita tidak jaga respect, kehilangan hormat, disitulah justru jebakan kita tak mengalami mujizat atau pertolongan Tuhan. Seharusnya semakin dekat dengan pribadi Tuhan, semakin kenal Dia, semakin kita respect, semakin kita kagum dan hormat. Semakin kita menyadari bahwa tanpa Dia kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tuhan berkata, Alkitab kita mencatat, kepada orang yang karib denganku, kunyatakan kekudusanku. Bayangkan Musa yang begitu karib. Hanya soal, perhatikan Bapak Ibu Saudara, memukul batu atau memerintahkan batu itu untuk mengeluarkan air, hanya pukul atau ngomong. Musa jengkel, dia pukul, pem. Tuhan berkata, karena kamu melanggar kekudusanku, kamu gak bisa masuk ke tanah perjanjian. Bayangin, hanya beda mukul sama ngomong, bedanya apa sih? Sama-sama keluar air kok. Mungkin kalau dilakukan bukan oleh Musa, mungkin saya berpikir Tuhan tidak akan semarah itu. Tapi siapa Musa? Musa adalah seseorang yang dekat dengan Tuhan. Sehingga kepada orang yang demikian, Tuhan berkata, kunyatakan kekudusanku. Seharusnya semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kita respect. Semakin kita kagum dan hormat. Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Sudah berapa sering kita melayani? Sudah berapa sering hal yang kita lakukan berulang-ulang dalam pelayanan, lalu kita tidak lagi persiapan, tidak lagi berdoa cari wajah Tuhan. Karena sudah biasa. Istilahnya sambil pejam mata aja sudah bisa khotbah, sudah bisa mungkin kalau yang melayani praise and worship atau yang melayani yang lain, bidang-bidang yang lain. Kita akhirnya menganggap enteng, menganggap rendah. Disitulah mujizat Tuhan tak bisa terjadi. Disitulah hal-hal yang supranatural tidak lagi bisa terjadi. Itulah yang orang-orang itu alami. Mereka orang-orang Nazaret menganggap biasa. Ayat 25, perikop yang sama, Yesus berkata, dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus kepada salah seorang dari mereka. Bukan diutus kepada salah seorang dari mereka. Melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain dari Naaman orang Syria itu. Yesus mengingatkan orang-orang waktu itu, ironis menyedihkan. Orang-orang yang mengalami mujizat justru janda di Sarfat di Sidon. Yang disembuhkan kusta justru Naaman orang Syria itu. Heran Bapak Ibu Saudara. Seolah-olah kenapa yang Tuhan tolong kok bukan orang Kristen, orang yang kenal Tuhan. Karena kebanyakan orang Kristen, tanda petik sudah biasa. Sudah biasa ke gereja. Aku sudah biasa doa bertahun-tahun gak dijawab. Aku sudah biasa lakukan itu dan ini. Sehingga tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi respect kepada pribadi Tuhan. Yesus mengingatkan di antara banyak orang kelaparan hanya janda yang bukan Israel yang dikasih makan. Di antara orang banyak yang sakit kusta hanya satu orang yang bukan orang Israel yang disembuhkan. Jangan sampai mujizat tak terjadi dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi kelaparan, ketika kita menghadapi sakit penyakit, bukan karena Tuhan pilih kasih, bukan karena Tuhan gak mau nolong, karena gak ada iman di dalam hidup kita. Karena kita menolak firman-Nya, karena kita menganggap biasa. Dari dulu juga aku orang Kristen, mana tuh Tuhan gak pernah tolong keluarga, Tuhan gak pernah tolong hidupku. Padahal aku sudah lakukan ini dan itu. Kita menganggap biasa. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Saya doakan justru sebaliknya yang terjadi. Hidup kita dipenuhi mujizat Tuhan. Hidup kita dipenuhi intervensi ilahi. Ketika kita punya sikap hati yang benar. Sikap hati yang tepat. Yesus berkata,
yang menghardik, menyentak banyak orang waktu itu. Sejarah bangsa mereka menunjukkan bagaimana ketika mereka keras hati, degil hati. Bagaimana mereka tidak lagi percaya. Tidak ada mujizat, tidak ada anugerah dan kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah kelaparan 3,5 tahun, di tengah-tengah kusta, sakit yang waktu itu belum ada obat yang begitu mengerikan. Tuhan tak sanggup interferensi, lakukan mujizatnya. Bukan karena Tuhan tidak peduli kepada umat pilihannya. Tapi sebaliknya justru umat pilihannya tidak lagi mengarahkan hati dan imannya kepada Tuhan. Apa yang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini? Apakah tampak pertolongan Tuhan tidak terjadi? Sebelum kita menuntut Tuhan, Tuhan mana engkau tidak menjawab doaku? Tuhan mana engkau tidak lakukan sesuatu menolong ketika kritis, masa-masa kritis itu? Sebelum kita komplain, sebelum kita nyalahkan dia. Cek posisi hati kita di mana. Apakah posisi hati kita condong kepada firman-Nya? Posisi hati kita menghormati, respect kepada Tuhan. Tidak menganggap Tuhan, kegiatan agamawi kita menjadi sesuatu yang biasa. Ibadah kita tidak dianggap biasa. Tapi selalu datang dan menghadap kepada dia dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Sebelum menyalahkan Tuhan, sebelum menyalahkan kondisi sekeliling kita orang lain. Cek hati kita. Minta tolong Roh Kudus menyelidiki hati dan batin kita. Izinkan dia untuk kembali menyeting hati kita, mengkalibrasi. Karena posisi hati yang benar membuat kita berjalan di dalam anugerahnya. Sehingga kita mengalami mujizat dan pertolongan daripada Tuhan pada waktunya. Yesus mengingatkan orang banyak waktu itu. Ironis, menyedihkan memang. Yang mengalami mujizat justru bukan umat Israel waktu itu. Tapi tidak demikian dengan kita. Saya berdoa supaya mengalami mujizat yang kental, mengalami hal-hal yang supranatural, hal-hal ilahi itu adalah Bapak Ibu Saudara dengan saya. Dalam segala hal. Dalam hal keuangan pekerjaan, dalam hal kesehatan. Dalam hal pendidikan, dalam hal hubungan keluarga, dalam hal parenting. Dalam hal hubungan kita dengan orang tua, dalam hal pelayanan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, hidup kita penuh dengan mujizat. Karena kita tahu kekuatan kita terbatas. Dan kekuatannya tak terbatas itu. Kenapa mujizat tidak terjadi? Kita coba bandingkan dengan kitab Injil yang lain yang menulis kisah yang sama dari Lukas 4 itu. Ditulis dalam kitab Matius, Markus juga Lukas. Tapi saya akan ambil dari kitab Matius. Kita lihat, kita akan zoom in lebih mengenai kenapa mujizat tidak terjadi. Langsung kita lihat Matius 13 ayat 57 dan 58. Perikop peristiwa yang sama ditulis oleh penulis Matius, kitab Matius. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, kitab Matius menulis demikian, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Dari angle yang lain, penulis kitab Matius mencatat ada 3 hal yang membuat mereka tidak mengalami mujizat. Dalam ayat 57 dikatakan mereka kecewa. Anda bisa catat. Yang kedua, mereka menolak. Yang ketiga, mereka tidak percaya. Biarkan dari angle kitab Matius memperkaya cara pandang kita di kitab Lukas. Peristiwa yang sama, kenapa tidak banyak mujizat? Karena mereka kecewa. Kenapa orang kecewa? Karena yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Kecewa dengan kondisi, dengan pekerjaan, kecewa dengan pemimpin, kecewa dengan gereja, kecewa dengan orang tua, kecewa dengan pasangan, kecewa. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar untuk tidak mudah kecewa dalam hidup kita. Karena peristiwa kejadian atau orang-orang di sekeliling kita pasti bisa mengecewakan kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau kecewa kita biarkan bertumbuh, hasil yang kedua adalah kita menolak Tuhan kita.
Kecewa masih mending, karena apa? Karena mungkin masih ke gereja, masih lakukan aktivitas rutinitas agamawi. Meskipun kalau hanya sekedar aktivitas, kehilangan kuasanya juga. Tapi minimal dia masih ada pegang imannya. Tapi kalau sudah menolak, dia mulai tinggalkan Tuhan. Hati-hati kalau kita biarkan kecewa itu bertumbuh. Kita menolak dia. Dan akhirnya kalau hati kita sudah tawar, kita sama sekali tidak percaya kepada Tuhan. Tidak heran, disitulah mujizat tidak bisa terjadi. Ironis, kota di mana Yesus dibesarkan di Nazaret. Harusnya kan kota Yesus dibesarkan berarti kan orang itu sering ketemu dengan Yesus. Harusnya kan menurut pandangan kita, harusnya di kota itu paling banyak mujizat. Tapi justru yang terjadi sebaliknya. Paling sedikit atau minim mujizat dilakukan. Ironis gak? Ironis gak kalau di tengah-tengah keluarga Kristen, justru paling sedikit mujizat terjadi. Ironis atau tidak, justru di tengah institusi Kristen, mujizat paling sedikit terjadi. Ironis atau menyedihkan enggak? Menyedihkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, punya sikap hati yang benar. Kenapa orang Nazaret tidak mengalami mujizat? Karena mereka kecewa. Setelah kecewa dibiarkan menolak. Dan akhirnya betul-betul tidak percaya. Tidak peduli lagi dengan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Disitulah jebakannya. Kembali ke Lukas pasal yang keempat. Ayat-ayat terakhir. Lukas 4 ayat 28 kembali. Tadi kan Yesus mengingatkan. Hanya janda Sarfat yang menerima pertolongan. Hanya Naaman orang Syria itu yang disembuhkan. Apa respon mereka ayat 28. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangun. Lalu menghalau Yesus keluar kota. Membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak. Lalu melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Orang banyak yang ditegur. Justru responnya salah. Justru mereka marah. Setelah mereka marah, mereka menghalau Yesus. Bahkan mencoba membunuh Yesus dengan cara melemparkan Yesus dari tebing tinggi itu. Apakah respon yang sama ada dalam hati kita? Ketika seseorang menegur kita, orang tua, pemimpin rohani, atau Alkitab menegur kita. Lewat khotbah mungkin. Responnya apa? Gak terima? Marah? Menolak? Lalu bahkan sama seperti orang-orang tadi mau membunuh firman itu, mau membunuh Yesus. Justru respon yang kayak begitu makin membuat kita jauh daripada mujizat. Sebaliknya milikilah hati yang teachable. Hati yang mudah diajar. Penulis Ibrani berkata, orang yang kukasihi dia kutegur dan kuhajar. Aku tidak menganggap kamu sebagai anak-anak gampang. Anak gampang dalam bahasa aslinya anak haram. Tuhan kita gak pernah menganggap kita anak haram meskipun mungkin orang lain menganggap kita anak haram. Tapi Yesus kita tak pernah. Oleh karena itu kata firman Tuhan, relakan hatimu dan bertobatlah. Kalau kita ditegur diperingatinya. Karena dia sayang. Dia sayang karena apa? Dia ingin melakukan mujizat dalam hidup kita. Sepanjang cerita ini kita bisa belajar kalau orang Nazaret tidak banyak mengalami mujizat. Berarti bagi kita yang ingin mengalami banyak mujizat, penuh mujizat, berarti aplikasi yang pertama. Jangan kecewa apapun yang terjadi. Jangan pernah kecewa. Mau kondisi baik tidak baik, jangan kecewa. Dan kekecewaan gak boleh dipelihara. Yang kedua aplikasinya, kalau kita pengen penuh, hidup kita penuh dengan mujizat, lakukan bagian kita dengan tekun dan dengan rajin. Ada kata-kata yang sangat terkenal di kalangan orang Kristen, katanya ora et labora. Artinya kita berdoa tapi juga bekerja. Atau bekerja jangan lupa berdoa. Lakukan saja bagian kita. Yang ketiga, bagaimana kita mengalami hidup kita dipenuhi oleh mujizat. Percaya saja kepada Tuhan. Lakukan bagian kita. Sisanya izinkan dia intervensi. Percaya saja. Kalau 3 hal itu ada dalam hidup kita. Saya berdoa hidup kita penuh dengan mujizat. Hidup kita penuh dengan hal-hal yang supranatural.
hidup kita penuh dengan intervensi ilahi. Jangan seperti orang-orang Nazaret. Kota di mana Yesus dibesarkan harusnya mujizat paling banyak dilakukan di situ. Tapi justru ironisnya mujizat sedikit sekali dilakukan. Terima anugerah dan mujizat Tuhan. Dengan cara milikilah sikap hati yang benar. Berharaplah senantiasa kepada Dia. Haleluya. Amin. Mari kita pejamkan mata kita sejenak. Arahkan hati kita kepada Dia. Doa saya setiap kita. Setiap Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami hidup yang penuh dengan mujizat. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, kemampuan kita. Tapi karena pertolongan Tuhan. Asalkan ada hati yang penuh dengan iman. Iman percaya kepada Dia. Mujizat terjadi. Dan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Jadikan doa kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Katakan ku menyembah. Ku menyembah. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Amin. Kekuatanku Hanya dalam hadirat-Mu, terima kasih Tuhan. Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Hadir dalam hidup kita bersama-sama. Katakan amin. Kau hadir di sini. Haleluya Tuhan. Rasakan Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ulangi lagu ini dari awal. Jadikan doa kita. Katakan bersama-sama. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Amin Tuhan. Hampiri. Kami menghampiri tata-Mu. Tata kasih karunia-Mu. Karunia-Mu Bapa. Di luar kasih karunia-Mu kami gak mampu berbuat apa-apa ya Tuhan. Oh haleluya. Kami percaya kekuatan kami hanya dalam-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu. Hanya Kaulah segalanya. Katakan bersama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin. Kami yakin Kau hadir dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam setiap aspek hidup kami Kau hadir Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Lebih tinggi lagi. Angkat hati dan suara kita, katakan ku yakin Kau hadir di sini. Hadir di dalam setiap rumah, hadir dalam setiap pernikahan, dalam keluarga, dalam setiap bisnis kami, dalam setiap pelayanan kami Kau hadir ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan.
kita sembah Dia. Horalana masyakarana mata karalana mata karala. Biar hidup kami dipenuhi oleh mujizat-Mu, penuh oleh anugerah-Mu ya Tuhan. Karena hati kami, iman kami tertuju kepadamu saja. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami berani berjalan bersama dengan-Mu Tuhan, karena tak ada yang mustahil. Oralana masyikana mata karalana masyakaralana ba. Kurinana mata karalana masyanama. Angkat hati kita, angkat suara kita, angkat iman kita kembali kepada Dia. Jangan anggap biasa hadirat Tuhan. Jangan kecewa dan menolak Dia. Dia Tuhan pribadi yang baik. Dia ingin menjamah hidup kita. Haleluya, haleluya. Horalana masyakaralana mata karala. Kierala beshekerene meta karalana mo. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Hadirlah dalam hidup kami ya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, dalam hati kami, dalam hidup pernikahan kami, keluarga kami. Kau hadir, kemenangan pasti terjadi. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak yang tinggal di dalam kekecewaan hanya karena jawaban doa belum kita terima. Hanya karena pertolongan belum kita dapatkan. Hanya karena kita sedang bergumul, kemudian kita kecewa. Hati-hati, ketika kekecewaan dibiarkan, kita pasti akan menolak Dia. Percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ambil keputusan itu Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan kekecewaan menguasai hati dan hidup kita. Lakukan saja bagian yang terbaik yang kita bisa kerjakan. Dengan tekun, dengan setia. Izinkan Tuhan mengambil hal-hal yang mustahil. Dia lakukan, Dia intervensi. Seperti Gideon yang mengalahkan musuh yang tak terbilang banyaknya hanya dengan 300 pasukan. Seperti Abraham dengan Sarah yang punya anak ketika mereka sudah lagi tidak produktif secara medis. Ketika Musa berhadapan dengan laut Taberaut, terjepit dikejar musuh. Mereka tetap berjalan di atas tanah yang kering. Ketika kelaparan terjadi melanda ribuan, puluhan ribu, belasan ribu orang. Hanya dengan 5 roti 2 ikan Tuhan lakukan mujizat. Biarkan hidup kita dipenuhi oleh mujizat. Karena iman dan percaya kita kepada Dia. Kalau Anda membutuhkan pertolongan Tuhan itu, letakkan kedua tanganmu di dadamu, izinkan saya berdoa. Tuhan, berdoa bagi umat-Mu yang sedang bergumul, apapun pergumulan mereka. Mengalami kesulitan mengenai keuangan pekerjaan, mengenai kesehatan, sakit penyakit, mengenai keluarga, rumah tangga, mengenai anak, mengenai masa depan, pelayanan, mengenai relationship atau apapun juga. Kami taruh tangan kami di dada kami sebagai wujud bukti kami merendahkan hati dan diri kami. Kami menyadari tanpa Tuhan kami gak mampu berbuat apa-apa. Tolong umat-Mu ya Tuhan. Hamba melepaskan kesembuhan bagi orang-orang yang mengalami pergumulan di sakit penyakit. Melepaskan terobosan keuangan pekerjaan bagi mereka yang bergumul dalam pekerjaan. Melepaskan anugerah-Mu damai sejahtera bagi orang yang bingung, yang stres, yang bimbang, yang ketakutan, dikuasai ketakutan. Kutolak ketakutan, kekhawatiran dalam nama Tuhan Yesus, in Jesus name. Bagi orang yang retak keluarga rumah tangganya, ku lepaskan damai, pemulihan, rekonsiliasi daripada Tuhan. Kepada orang yang ragu-ragu, yang bimbang, yang mau putus asa, mau bunuh diri, ku tolak segala roh-roh maut yang mengincar nyawa anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus, in Jesus name. Tuhan memberikan kekuatan dan anugerahnya, berikan penghiburan kepada umat-Mu, biar kami berjalan dipenuhi oleh mujizat-Mu, berjalan dalam hadirat-Mu, kayak berjumpa dengan kebaikan-Mu demi kebaikan Tuhan. Kami gak mau putus asa, kami mau terus mengandalkan Tuhan. Limpahi kami dengan mujizat dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkannya, kami memerlukannya, biar hati dan iman kami tertuju kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, katakan ku yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kuasa-Mu tak ada batasnya. Haleluya Yesus.
Oh, kemenangan. Amin. Terima kemenangan dari Tuhan. Katakan, ku yakin kau hadir, ku yakin. Haleluya. Terima kesembuhan, terima kemenangan, terima pembebasan, terima kelepasan. Terima sukacita yang baru. Terima pengharapan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau nyata. Kemenangan terjadi di kemenangan, kemenangan terjadi di. Sekali lagi katakan kemenangan, kemenangan. Haleluya, katakan dengan iman kita, terjadi di sini. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kemenangan terjadi di dalam setiap hidup umat-Mu Tuhan. Materaikan firman-Mu. Biarkan hidup kami penuh dengan mujizat intervensi ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan percaya mujizat Tuhan akan terus ada dalam hidup kita. Katakan sama-sama haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, waktu ini adalah waktu yang tepat bagi Anda yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bagaimana mungkin kita bisa berjalan dalam anugerah dan mujizatnya kalau kita tidak mengenal pribadinya. Dan langkah awal untuk mengenal pribadinya, langkah awal masuk di dalam kasih karunia adalah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagi Anda yang merindukan, ingin mengambil keputusan akhirnya untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa yang sederhana ini dengan segenap hatimu. Katakan dengan segenap hati, Tuhan Yesus, hari ini saya menyadari bahwa saya adalah manusia berdosa. Oleh karena itu ampuni, sucikan, kuduskan hidupku dari dosa-dosa ini. Tuhan, hari ini dalam hati saya percaya, dengan mulut saya mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku, yang telah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, terangkat ke sorga, dan duduk di sebelah kanan Bapa yang mulia. Hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadilah Raja, jadilah Tuhan atas hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat bagi Bapak Ibu Saudara yang baru saja mengikuti doa tadi. Anda sedang berjalan masuk di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan izinkan kami Gereja Mawar Sharon untuk mengembalakan Anda, memuridkan Anda, supaya Anda terus berjalan dipenuhi mujizat dan anugerah Tuhan. Anda bisa klik link video di atas ini, video welcome home, supaya Anda terus bisa dituntun di dalam iman. Dan pada akhirnya kita bisa melayani bersama-sama. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa. Sekali lagi mari kita satukan hati kita di dalam berdoa. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu. Kemenangan terjadi dalam hidup kami dimanapun kami berada. Dan hamba-Mu sebagai hamba Tuhan memberkati umat-Mu ya Tuhan. Mengutus mereka ke marketplace dimanapun lingkungan yang Tuhan percayakan. Untuk mereka jadi garam dan terang bagi dunia. Membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya. Datang kepada Tuhan lewat kehidupan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Biarkan langit di atas kami menjadi sorga terbuka. Tanah di bawah kami menjadi tanah yang subur. Sehingga apapun yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami dalam ketaatan. Kami kepada Tuhan buat berhasil. Dan biar mulai dari hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan, pengurapan Roh-Mu yang kudus menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Katakan bersama-sama haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.